Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 4, mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 4. Di part sebelumnya, Dongfang Dubai bereinkarnasi ke dalam tubuh Linghu Jong, putra dari Linghu Tian yang dikenal sebagai pahlawan. Awalnya ia tak menyadari keadaan tersebut, namun setelah ingatan Linghu Jong mengalir masuk ke dalam pikirannya, ia pun akhirnya sadar dengan situasinya saat ini. Jaseong lalu menyuruh Linghu untuk turun dari arena karena telah dikalahkan dalam pertandingan ini. Mendengar pernyataan itu, Linghu justru tersenyum kegirangan dengan ekspresi wajah yang terlihat menyeramkan, mengatakan kepada Jaseong kalau Jaseong sungguh sangat lucu. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tak percaya gorila seperti Jaseong berani mengatakan hal seperti itu padanya. Seketika dengan cepat Linghu membalik tubuhnya dan berdiri dengan santai sambil mengatakan kalau ia akan melanjutkan pertandingan, di mana Jaseong merasa terkejut melihat tingkah Linghu yang seperti tak terjadi apa-apa. Ia merasa keheranan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa Linghu menjadi sangat lincah setelah sebelumnya muntah darah dan kehilangan kesadaran, terlebih lagi cara bicaranya berubah seperti orang tua, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Sementara itu Linghu dengan santainya menatap Cheong sambil menepuk-nepuk tangannya membersihkan debu di tangannya. Cheong kemudian berjalan mendekat sambil mengatakan kalau ia tahu Linghu sudah berkembang, jadi sebaiknya mereka mengakhiri pertandingan ini di sini. Ia dengan nada sedikit sombong meminta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Ia mengungkapkan kalau ia merasa khawatir dengan Linghu akan semakin terluka jika mereka melanjutkan pertandingan ini. Namun seketika Linghu malah menunduk sambil mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia bahkan memanggil Cheong dengan sebutan kakak senior dan meminta agar Cheong tetap melanjutkan pertandingan ini untuk memandunya, di mana hal ini membuat Cheong terkejut dengan tingkah Linghu. Linghu lalu mengangkat kepalanya dan mulai meledek Cheong dengan mengatakan kalau seperti yang Cheong lihat, tidak ada satupun serangan Cheong barusan yang benar-benar bisa melukainya. Linghu bahkan meninggikan suaranya dan menanyakan pendapat Cheong, bukankah perkataannya ini benar. Sontak raut wajah Cheong menjadi sangat kesal, ia menatap tajam ke arah Linghu sambil bergumam mengatakan apakah bajingan ini menjadi gila. Tak berhenti sampai di situ, dengan ekspresi konyolnya Linghu kembali melanjutkan aksinya sambil menanyakan mengapa Cheong tidak menggunakan seni bela diri yang dia sembunyikan. Linghu mengungkapkan dengan nada tengil bahwa padahal ia sangat ingin melihatnya. Mendengarnya, Cheong malah balik bertanya apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Linghu. Sementara Jaseong ia menatap Cheong dengan penuh penasaran dan ingin tahu. Linghu mengungkapkan kalau ia tahu semuanya bahwa Cheong sebenarnya menyembunyikan teknik tinju esensi Gunung Hua, di mana Cheong yang mendengarnya sontak begitu sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Jaseong seketika menoleh dan dengan suara yang cukup keras menanyakan apakah benar Cheong telah mempelajarinya, di mana hal ini membuat Cheong merasa sangat gugup, sementara murid lainnya begitu sangat penasaran menantikan jawabannya. Karena Cheong tak mau menjawabnya, sekali lagi dengan raut wajah menyeramkan serta aura gelap yang begitu mengintimidasi, Jaseong dengan lantang menanyakan apakah Cheong benar telah mempelajari teknik tersebut tanpa seizinnya. Dikatakan, kalau Sekte Gunung Hua paling terkenal dengan teknik pedangnya, tapi sebelum belajar pedang, orang itu harus mempelajari teknik tinju esensi Hua terlebih dahulu. Namun teknik itu hanya bisa diajarkan pada mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari master, dan Cheong belum diizinkan untuk mempelajarinya ataupun menggunakannya. Dengan perasaan panik Cheong berteriak mencoba melakukan pembelaan. Ia dengan lantang mengungkapkan kalau ia hanya tidak sengaja melihat Jaseong berlatih di tengah malam dan itu semua hanyalah kebetulan. Linghu yang mendengar pengakuan Cheong bergumam mengatakan kalau sudah jelas dia berbohong, namun Linghu tidak menyalahkan perkataan Cheong yang mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kebetulan.
Sementara Jaseong ia sudah siap memukul Cheong karena menurutnya perkataan Cheong hanyalah omong kosong, namun Tetua Noh langsung menghentikannya, ia bahkan tertawa mengatakan kalau ini sungguh menarik. Tetua Noh mengungkapkan kalau ia tidak tahu ternyata Cheong memiliki semangat yang begitu membara untuk belajar, di mana hal ini membuat murid lainnya merasa terkejut karena jelas-jelas Cheong telah melanggar aturan sekte namun mengapa dia malah seperti mendapatkan sebuah pujian. Di sini Tetua Noh hanya mengatakan bagaimanapun juga masa lalu adalah masa lalu jadi lebih baik mereka melupakan hal ini, ia menegaskan akan memberikan izin khusus ini kepada Cheong hanya untuk sekali ini saja, di mana hal ini membuat Jaseong begitu terkejut dengan perkataan masternya dan bertanya-tanya mengapa masternya begitu sangat aneh hari ini, tak hanya ikut campur dalam pertandingan hari ini, dia bahkan mentoleri murid yang melanggar aturan. Cheong yang mendengarnya juga ikut terkejut, ia tak menyangka akan lolos begitu mudahnya. Tetua Noh kemudian berbalik dan berjalan pergi sambil meminta Jaseong untuk ikut dengannya karena pertandingan ini akan segera dilanjutkan. Tak punya pilihan lain Jaseong akhirnya mengikuti perkataan masternya dan berjalan pergi meninggalkan arena sambil bertanya-tanya penuh penasaran apa yang sebenarnya direncanakan oleh masternya. Linghu kemudian menegur Jaseong dan dengan santainya meminta Jaseong agar tak perlu mengkhawatirkannya, ia menegaskan akan menyelesaikan pertandingan ini dengan cepat. Mendengar perkataan Linghu membuat Cheong benar-benar merasa kesal, sementara Jaseong dengan raut wajah konyolnya yang penuh keheranan bertanya-tanya apakah Linghu benar-benar telah menjadi pikun akibat benturan keras yang mengenai kepalanya. Tak lama pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan, di mana dengan sigap Cheong langsung bersiap dalam posisi bertarung, sementara Linghu, ia dengan santainya menggerakkan jarinya menantang Cheong untuk maju menyerangnya. Sontak raut wajah Cheong begitu sangat kesal, ia berteriak mengatakan ada apa dengan kesombongan Linghu hari ini, ia menegaskan kalau ia tidak tahu mengapa Linghu bertingkah seperti ini, tapi satu hal yang pasti ia akan membuat Linghu menyesali perkataannya. Seketika dengan cepat Cheong langsung melesat ke arah Linghu bersiap melancarkan serangan pertama, gerakan Cheong sangat cepat seolah-olah ia menghilang dari arena, murid lainnya merasa keheranan dan bertanya-tanya di mana keberadaan Cheong karena mereka sama sekali tak melihatnya berada di atas arena. Meski begitu Linghu tetap tenang dan mencoba membaca situasi, ia bergumam mengatakan bahwa jika dilihat dari posturnya maka Cheong pasti akan melakukan teknik Flying Fish. Benar saja Cheong muncul di atas Linghu, di mana ia melompat tinggi ke udara untuk memberikan dampak kerusakan yang lebih serius dari teknik Flying Fish-nya. Ia seketika meluncur dengan sangat cepat ke bawah sambil berteriak mengerahkan seluruh kekuatannya menantang Linghu untuk menahan serangannya dengan kesombongannya itu. Jaseong yang melihatnya tercengang dan bertanya-tanya apakah Cheong mencoba untuk membunuh Linghu. Namun dengan santainya Linghu menghindari serangan tersebut, ia bahkan hanya sedikit memiringkan tubuhnya untuk menghindari pukulan dahsyat Cheong. Linghu mengungkapkan semakin tinggi Cheong melompat memang akan memberikan kerusakan yang lebih serius tapi semakin banyak pula kelemahan yang bisa dia tunjukkan. Cheong seketika menoleh dengan penuh keheranan, ia bertanya-tanya bagaimana Linghu bajingan ini bisa menghindari serangannya dengan begitu sangat mudahnya, namun seketika ia berteriak sangat kesakitan yang membuat raut wajahnya terlihat sangat konyol, ternyata Linghu mengincar kedua telurnya, di mana ini adalah serangan paling menyakitkan bagi seorang pria. Cheong seketika langsung tersungkur ke lantai sambil memegang kehormatannya mengerang kesakitan, dengan raut wajah kesakitan dan penuh kekesalan, Cheong menatap Linghu dan berteriak mengatakan kalau ini sungguh adalah serangan seniman bela diri yang sangat tidak terhormat. Ia perlahan bangkit dengan tubuh yang gemetaran menanyakan apakah Linghu tidak malu menggunakan serangan kotor seperti ini, dengan santainya Linghu sedikit tersenyum dan menjawabnya kalau ia sama sekali tak peduli dan malah balik bertanya apakah Cheong masih ingin melanjutkan pertandingan ini padahal perbedaan keahlian mereka terlampau sangat besar. Sontak Cheong kembali melancarkan serangan dengan penuh kekesalan menegaskan beraninya bocah lemah seperti Linghu menasehatinya dengan sangat sombong, namun semua serangan Cheong tak ada satupun yang berhasil mengenai Linghu. Linghu bahkan tak mencoba melakukan perlawanan dan hanya meletakkan kedua tangannya di belakang sambil menghindari setiap serangan yang datang padanya dengan sangat santai. Merasa kesal, Cheong berteriak menyuruh Linghu agar berhenti melarikan diri dan hadapi ia secara langsung. Cheong menegaskan posisi mereka di Sekte Gunung Hua bahwa dia adalah jenius yang bertalenta dan paling berbakat, sementara Linghu hanyalah bocah lemah yang tidak mengetahui seni bela diri apapun.
Sontak Ling Hu langsung menangkap salah satu lengan Cheong dan menguncinya dengan kuat. Ia memasang ekspresi konyol dan meledek perkataan Cheong yang sebelumnya mengatakan kalau dia adalah murid paling bertalenta dan berbakat di Sekte Gunung Hua. Melihat kelakuan Ling Hu membuat Cheong mengumpat menyebut Ling Hu dasar bocah bajingan. Di waktu yang bersamaan Ling Hu langsung menghempaskannya yang membuat Cheong tersungkur. Melihatnya semua orang terkejut, Tetua Noh bergumam mengatakan bahwa ini luar biasa. Ia mengungkapkan meskipun Ling Hu tidak terlalu cepat ataupun kuat, tapi dia mengantisipasi serangan lawan dengan sangat baik dan membalasnya dengan efektif. Cheong yang tersungkur di lantai berteriak penuh kemurkaan menegaskan beraninya orang seperti Ling Hu melakukan hal seperti ini padanya. Ling Hu membalasnya dengan santai mengatakan kalau ia sudah mencoba mengendalikan kekuatannya tapi apa yang bisa ia lakukan jika ia gagal melakukannya. Dengan sempoyongan Cheong kemudian perlahan bangkit, ia dengan suara berat menyebut Ling Hu dasar bocah bajingan yang tak tahu diri. Seketika raut wajah Cheong berubah menjadi begitu menyeramkan sambil mengeluarkan aura niat membunuh yang begitu sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Ia meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ia akan membunuh Ling Hu hari ini. Melihatnya membuat mereka berdua terkejut, Jaseong mengatakan kalau ini sama sekali tidak mungkin. Ia mengungkapkan kalau saat ini Cheong sedang menggunakan teknik tinju esensi Gunung Hua. Cheong tertawa kegirangan menanyakan apakah sekarang Ling Hu menjadi begitu ketakutan. Ia menegaskan sayangnya Ling Hu sudah terlambat jika ingin menyerah. Cheong seketika mengambil posisi siap bertarung, aura merah kegelapan menyelimuti tubuhnya yang merupakan niat membunuh yang begitu kuat, dengan raut wajah menyeramkan ia menegaskan akan membunuh Ling Hu dengan hanya satu serangan. Namun Ling Hu malah berdiri dengan santai menatap Cheong yang begitu antusias. Melihat Ling Hu yang begitu santai sekali lagi Cheong menyuruh Ling Hu untuk mempersiapkan dirinya. Ling Hu menatap Cheong dengan ekspresi datar dan bergumam mengatakan apakah sebaiknya ia menghindar saja atau membiarkan Cheong menyerangnya saja. Di situasi ini Ling Hu sedikit merasa kebingungan. Ia mengungkapkan bahwa padahal jika ini tubuh aslinya maka ia bisa mengalahkannya bahkan sebelum Cheong menyentuhnya. Merasa penasaran dengan tubuh barunya Ling Hu mengatakan kalau sebaiknya ia mencoba sedikit kekuatan tubuh lemah ini. Di waktu yang bersamaan Cheong langsung melesat cepat ke arah Ling Hu dengan niat membunuh yang begitu kuat. Melihatnya Ling Hu bergumam mengatakan kalau ia akan mencoba menghadapinya secara langsung. Jaseong yang melihat Ling Hu tak mencoba menghindari serangan itu membuatnya merasa sangat panik. Ia berteriak memperingati Ling Hu agar tidak berusaha menghentikan serangan Cheong karena itu adalah teknik yang begitu kuat dan mematikan. Dari belakang Tetua Noh mengirim suara telepati meminta Jaseong untuk tenang, di mana ini membuat Jaseong seketika terdiam. Dengan tatapan tajam Tetua Noh menegaskan sebaiknya mereka melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh Ling Hu. Ia mengungkapkan bahwa jika perkiraannya benar maka Ling Hu tak akan terluka sama sekali. Saat ini Cheong telah berada di hadapan Ling Hu bersiap melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Ia berteriak mengatakan bahwa ini adalah akhir bagi Ling Hu. Namun seketika Cheong terhempas di mana Ling Hu mengcounter serangan itu dengan hanya menggunakan serangan biasa menggunakan sikutnya. Melihatnya semua orang terkejut dan tercengang mengatakan apa-apaan itu, para murid bahkan tak bisa menutup mulut mereka melihat aksi Ling Hu barusan, sementara Cheong yang melayang di udara perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran. Ia bergumam penuh pertanyaan bagaimana bisa teknik hebatnya dipatahkan begitu saja. Cheong mengungkapkan padahal selama ini ia sudah berlatih secara diam-diam dan berhasil menguasainya walaupun hanya sampai bintang 9 namun ini seharusnya sudah sangat cukup untuk menghancurkan lawannya. Chong tersungkur di lantai menahan sakit sambil mencoba tetap sadar. Ling Hu menghampirinya dan menanyakan bukankah tadi serangan Cheong terlalu lemah bahkan belum sampai bintang 3. Mendengarnya membuat Cheong berteriak mengatakan apa yang sedang dibicarakan oleh Ling Hu. Ia menegaskan kalau teknik tinjunya barusan seharusnya sudah berada di level 9. Seketika daun palem tiba-tiba saja bermunculan seperti sedang berada di musim gugurnya, di mana Ling Hu mengatakan bunga palem mekar sebelum musim dingin tiba. Begitu pula dengan kehebatan yang mereka banggakan saat masih muda dan bodoh. Hanya dengan begitu bunga palem akan berkembang dengan kekuatan dan keharumannya, yang pada intinya mereka dapat mengetahui apakah mereka telah menguasainya atau belum dari aroma bunganya, di mana saat ini Ling Hu dikelilingi oleh begitu banyak kelopak bunga palem berwarna merah muda yang sangat cantik. Melihatnya mereka berdua tercengang dan mengatakan apa-apaan ini, Jaseong bahkan tak bisa menutup mulutnya dan mengatakan ini sungguh mustahil. Murid lainnya juga sama terkejutnya mereka mengatakan kalau ini adalah aroma bunga palem yang sangat kuat. Mata Cheong terbuka lebar dan mengatakan kalau ia tahu akan hal ini, tapi sejak kapan Ling Hu berhasil menguasainya.
Ling Hu menjawabnya dengan santai kalau ia tidak begitu ingat karena kejadiannya sudah lama sekali. Ia bergumam mengatakan kalau tentu saja ia menguasainya ketika masih muda, dan karena sekarang usianya sudah hampir mencapai 80 tahun maka ia sangat yakin tiap master bela diri pasti telah mempelajari satu atau dua seni bela diri pada saat itu. Ling Hu seketika mengepalkan tinjunya dan mengatakan sekarang mari kita selesaikan pertarungan ini. Ia sedikit mulai serius dan bersiap dalam posisi bertarung. Ia menegaskan jika Cheong tak ingin menyerang maka ia akan menyerang lebih dulu. Melihatnya Cheong mengumpat mengatakan kalau situasinya saat ini sangat tidak bagus, tak punya pilihan lain ia pun membulatkan tekadnya menghadapi Ling Hu sampai titik darah penghabisan. Ia bergumam mengatakan akan menunggu momentum untuk melancarkan serangan, karena meski kuat jangkauan serangan Ling Hu lebih pendek dibandingkan teknik tinju esensi Gunung Huanya. Dengan cepat Ling Hu kemudian menerjang ke arah Cheong bersiap melancarkan serangan dengan aura keunguan menyelimuti tubuhnya. Cheong juga dengan cepat mengambil posisi siap bertarung mengarahkan salah satu tangannya ke depan sambil berteriak menantang Ling Hu untuk memberikan serangan terbaiknya. Ketika mendekati Cheong, Ling Hu seketika menghilang di balik bunga palem yang begitu banyak menutupinya. Seketika arena dipenuhi oleh bunga palem yang begitu banyak menutupi pandangan Cheong. Ketika bunga itu perlahan menghilang Cheong terkejut karena Ling Hu telah menghilang dari hadapannya. Ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah tipuan yang bahkan seharusnya anak kecil pun bisa melihatnya. Ia seketika menoleh ke belakang karena ia sudah memprediksi Ling Hu akan muncul di sana, dan benar saja dari belakang Ling Hu telah bersiap melancarkan serangan kuat dengan tinjunya. Meski telah mengetahui dari mana datangnya serangan tersebut namun Cheong tak bisa bereaksi karena pergerakan Ling Hu sangat cepat di mana itu langsung menerbangkannya dengan dentuman yang sangat keras. Pukulan itu membuat rusuk kanan Cheong menjadi retak dan hancur yang membuatnya mengerang kesakitan. Serangan itu terlihat sederhana namun ternyata sangat kuat sampai-sampai membuat Cheong terbang dan terpental sangat jauh. Murid lainnya yang melihatnya begitu sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata, sebagian dari mereka bahkan menangis dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba air matanya keluar begitu saja. Beberapa saat kemudian terlihat Cheong yang tergeletak di lantai dengan kondisi yang sangat kacau. Ia seketika kehilangan kesadaran dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Ling Hu dengan keren memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas pembelajarannya. Mereka yang melihat penampilan Ling Hu terus-menerus dibuat terkejut dan tak bisa berkata-kata, mereka hanya bisa memandangi Ling Hu dengan penuh pertanyaan. Tetua No akhirnya mulai sedikit tersenyum seolah-olah ia tahu hal ini pasti akan terjadi. Dengan ini Ling Hu akhirnya memenangkan pertandingan pertamanya melawan murid terkuat Sekte Gunung Hua. Semua rekannya bersorak menyebutnya sangat luar biasa, sebagian dari mereka juga menyebutnya sebagai penipu menuduh Ling Hu telah melakukan latihan diam-diam dan menyembunyikan kekuatannya selama ini. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan. Akankah Ling Hu Jong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua? Atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini, karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.